Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah yang kami hormati segenap sivitas akademika Man Insan Cendekia Serpong serta anak ananda sekalian, ananda sekalian, ada Kalastra, Laskare dan Azkara. Oke, kita doakan ya adik-adik kelas 10 dan kelas 11-nya, kakak-kakak kelas kalian, Azkara mobil khususnya. Tadi Pak Saril dengar Mbak Ada Isya juga sudah didoakan ya, bahwa kurang 30 plus 1 bulan plus 1 hari lagi, insya Allah kakak kelas 12 akan melaksanakan SNBT. Apa tuh SNBT? Semoga ndak BT ya. Semoga ndak BT. Ya, oke, seleksi nasional berbasis tes, di mana tahun ini ada perubahan ya, khususnya materi bahasa Indonesia yang Pak Kusen, Pak Robi, Pak Rafi dan Pak Syaril Ampu itu bisa dibilang viral ya, karena total berapa soal Azkara bahasa Indonesia? Berapa soal? 90 soal per 155 ya, jadi total SNBT itu soalnya nanti 155, 90 diantaranya bahasa Indonesia yang terbagi menjadi PBM. Apa PBM? Pemahaman bacaan dan menulis. Lalu PPU. Apa PPU? Pengetahuan dan pemahaman umum. Serta PU dan juga PU itu penalaran umum dan literasi bahasa Indonesia ya. Maka dari itu izinkan Pak Syahril malam ini tidak berpanjang kalam karena sudah malam juga. Singkat saja ya Pak Syahril, mohon perkenannya untuk sedikit berliterasi, ber-PBM, ber-PPU ya, tentang waktu. Seperti hadis Rasul mengatakan, Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Tentunya hadis Rasul ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian, apalagi anak-anak IC, Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah, semuanya sudah tak asing lagi dengan hadis ini. Betapa pentingnya waktu ya. Nikmat merupakan karunia dari Sang Pencipta. Masihkah kita akan mendustakannya? Kadang manusia belum bisa merasakan nikmat sehat, nikmat masa muda, nikmat kaya, nikmat lapang, dan nikmat hidup di dunia. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Seperti tadi, yang pertama, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ini pernah sangat populer di negeri kita ketika dibuat syair dan dinyanyikan kelompok nasyid asal Malaysia. Ada yang tahu nggak? Raihan ya, waktu itu demi masa. Serta tak mau kalahnya sang maestro dangdut Indonesia, Bung Haji Roma Irama, juga mengangkat hadis ini dalam sebuah lagu yang berjudul 5 ya. Oke, kalau nggak tahu googling kan. Lanjut, masa muda adalah saat yang sangat produktif karena energi seseorang melimpah ruah. Potensinya untuk melakukan sesuatu yang sangat besar akan terjadi di masa muda.
Sudah ada beberapa contoh para anak muda di negeri ini yang mendirikan startup company dan mulai berkecimpung di pemerintahan. Ya, bisa kita perhatikan dalam dunia pemerintahan sekarang banyak generasi muda yang mengisinya. Rasulullah pun menerima wahyu pada usia muda yang matang, yaitu saat usia 40 tahun. Setelah itu beliau telah mengukir prestasi yang luar biasa dengan mendirikan negara kota, yaitu kota Madinah, serta memperluas pengaruhnya. Generasi muda negeri ini jangan sampai terlewatkan berkesempatan memberikan kontribusi menuju negeri Indonesia yang makmur. Gunakanlah masa-masa muda dalam menguasai iptek, karena anak muda negara tetangga Malaysia, Singapura, ya, berlomba saling berlari untuk menguasainya. Kita mesti ingat ketika Presiden pertama RI mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini perlu ya kita saksama cermati. Pernyataan ini masih sangat relevan karena negeri ini akan mengalami masa bonus demografi, memberikan kesempatan para pemuda dalam belajar, penguasaan teknologi guna mengisi pembangunan ke depannya. Masa muda ini isilah dengan investasi kesehatan. Artinya olahraga jangan dilupakan. Istirahat yang cukup dan makan minum yang thayyib, yaitu yang sehat. Salah satunya ya ini, ya kita sedang melaksanakan puasa, insya Allah sehat. Jangan sampai masa mudamu dihabiskan di tempat kerja atau di tempat yang tak berguna dengan dalih mengumpulkan uang. Terkumpulnya uang akan habis jika menjelang usia 50-an. Sudah mulai banyak penyakitan bersarang. Masa sehat kadang dirasa biasa saja. Namun ketika kita terbaring di rumah sakit, ya, kita terbaring di rumah sakit, berada dalam ruang yang tidak besar, terasa betapa berharganya sehat. Kita bisa merasakan nikmat sehat biasanya setelah sakit. Ya, Pak Saril baru merasakannya. Ya, makanya sekarang juga sedang kurang fit sebenarnya, tapi demi amanah sampaikanlah walau satu ayat, walau satu hadis. Jadi bismillah, Pak Saril hadir di tengah-tengah kalian. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah mengingatkan agar memanfaatkan masa-masa sehat dengan melakukan kegiatan yang positif dan produktif. Ketika sakit kita akan disibukkan oleh usaha penyembuhan. Yang jelas dalam masalah kesehatan ini Islam mengajarkan langkah-langkah preventif. Secara prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Dalam salah satu sabda Rasulullah, pertanyaan pertama yang diajukan kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak mengenai kenikmatan dunia adalah, "Bukankah aku telah memberimu badan yang sehat?" Hadis riwayat Tirmizi. Saat seorang sedang berada dalam kelapangan rezeki, maka manfaatkanlah untuk kebaikan. Sesungguhnya di dalam kekayaan kita ada hak kaum duafa. Ya, nah ini jaga kayamu sebelum datang masa miskinmu. Tunaikanlah hak-hak orang miskin. Dalam Islam kekayaan merupakan ujian di samping juga amanah. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan agar berhati-hati dengan kekayaan yang ada. Jangan sampai terlena dengan harta benda sampai lupa beramal saleh dengan harta tersebut. Selanjutnya, orang hidup seperti roda yang berputar. Kadang bisa ada kelebihan harta dan waktu luang. Kadang pula kekurangan harta atau dalam posisi miskin dan tidak mempunyai waktu. Oleh karena itu, masa kaya adalah masa menanam kebaikan dan kebajikan sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat. Beramal dengan membantu orang yang membutuhkan, membangun karakter yang positif untuk membangun fasilitas anak-anak yatim misalnya, ya. Kalau kita belum punya dana bisa dengan mengajar, ya, seperti sekolah ahad yang salah satunya agenda OSIS. Nah, itu merupakan salah satu kontribusi kita juga, ya. Menggunakan waktu luang sebelum menjadi sangat sibuk, hendaknya bisa mengatur dan memanfaatkan seperti membaca buku. Nah ini ya, literasi, membaca, PBM, itu nanti banyak soal-soal tentang bacaan ya. Mobil khususnya Askara, Pak Syaril sudah masuk kelas tadi ya, sudah Pak Syaril ingatkan, baca ya, Iqra. Karena suatu saat akan menjadi sibuk yang luar biasa sehingga tidak bisa aktivitas lain kecuali pekerjaan itu sendiri. Menggunakan waktu diisi dengan hal-hal yang akan mendatangkan kebaikan, karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Tiada penyesalan di masa yang akan datang. Ketika kita banyak membuang waktu yang tidak menghasilkan apa-apa, tentulah penyesalan tiada guna.
Nasi sudah menjadi bubur, apalah daya. Orang yang menjaga kesehatan adalah orang yang pandai menggunakan kesempatan di dalam waktu hidup. Badan dan tubuh adalah dari Allah yang harus dijaga, jangan sampai rusak karena penyakit. Semasa hidup gunakanlah langkah investasi untuk akhirat, karena ketika ajal sudah dekat, di leher tiada berguna menyesal. Ya, kalau kita taubat sampai kerongkongan kan, nanti takut keburu ya. Jadinya jangan menunggu waktu yang sempit, jagalah waktu luang kita. Hidup dan mati merupakan ujian dari Allah. Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih amalannya. Seperti surat Al-Mulk ayat 2. Semoga 5 perkara nasihat tersebut dapat kita jalankan sehingga kualitas hidup kita di dunia menjadi lebih bermakna dan dalam menikmati kehidupan akhirat yang kekal. Ini sedikit saja nasihat ya, literasi untuk Pak Syahril pribadi khususnya. Kemarin baru diuji dengan sakit, masih kurus juga. Tadi makanya izin di luar supaya tidak banyak terkena angin ya. Nah, makanya di sini pun izin tidak berlama-lama. Cukup itu saja. Sekali lagi kita doakan ya Kalastra Laskaren untuk kakak-kakak Askara, semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Tanggal 8 Mei insya Allah gelombang pertama, hari pertama SNBT dilaksanakan. Mudah-mudahan diberikan kelulusan. Man insan cendekia bisa hat-trick 3 tahun berturut-turut juara nasional. Amin. Allah amin. Sekian dari Pak Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.